Mungkin tidak ada keterkaitan secara langsung, tapi memang mungkin masyarakat atau banyak persepsi yang menilai bahwa ini ada kaitannya dengan menguntungkan salah satu paslon. Lalu jika dikaitkan juga Pak dengan pengumuman BLT dan juga pemberian bansos di lapangan, mengapa ini artinya banyak sekali ketidakhadiran Ibu Risma begitu selaku Menteri Sosial. Bagaimana Anda menilai ini Pak Abraham? Ya, baru 1 bulan yang lalu Bu Risma bagi bansos Pak di Manado, BLT-nya dibagi sama Bu Risma. Faktanya Mbak bener nggak? Apa Mbak Bu Risma nggak pernah bagi Mbak? Gimana? Baik, Tahu saya, namanya bantuan langsung tunai di Kemensos itu kan berjalan di November Desember Mbak. Itu kan di ranahnya Kementerian Sosial. Maka Bu Risma hadir bersama Presiden. Lalu yang di bulan Januari yang sudah berjalan itu namanya bantuan pangan. Itu di bawah Bulog, di bawah Kemenko Ekon, Kementerian Ekonomi atau Pak Erlangga Hartarto. Jadi menurut saya terlalu banyak persepsi saat ini. Jadi terkait urgensi, terkait dengan bantuan pangan ini, sekali lagi ya, dimulai sejak Maret tahun baik, 2023, nggak ada nih rame-rame urgensi, rame-rame apa, ya ini kan karena tahun politik, kita pemerintah itu juga paham, tahun politik ya persepsi bisa macam-macam, pandangan, pengamatan, bisa macam-macam, tapi Mbak, jangan lupa bahwa masih banyak masyarakat kita yang saat ini terdampak akibat kenaikan harga pangan. baik Pak. Dan disinilah kita harus fokuskan bagaimana membantu masyarakat, Pak. Baik, lalu selanjutnya Pak, ini apakah benar bahwa pemerintah memang akan memperpanjang bantuan langsung tunai hingga Juni atau artinya di kuartal kedua di tahun 2024? Di bulan Maret akan kita evaluasi. Jadi kita akan melihat dampak El Nino kemarin seperti apa. Apakah ngejar terkait dengan produktivitas pangannya dari masa tanam dan masa panennya. Lalu kami juga bekerja sama dengan BMKG, estimasi bahwa juga ada masih potensi La Nina moderat. Jadi sudah wajar. Jadi kalau meteorologi, pakar-pakar ini, para profesor mengatakan setelah El Nino akan menghadapi La Nina. Ini kan juga kita lihat La Nina yang terjadi di Indonesia itu di titik-titik mana? Apakah mengganggu panen atau tidak? Apabila panen kita terganggu, apakah stok di luar negeri itu harganya semakin tinggi atau tidak? Hal-hal itu yang dievaluasi terus oleh pemerintah dan kita detail, Mbak. Kebetulan Indonesia tuh luas, jadi bisa jadi di daerah tertentu itu sudah memasuki La Nina, ada daerah tertentu yang masih mengalami kekeringan akibat adanya perubahan iklim tersebut. Sekali lagi, perubahan iklim ini statementnya bukan dari pemerintah, tapi dari pakar meteorologi ya Mbak ya, bukan dari Baik. kami. Baik Pak, tapi kalau dari pemerintah sendiri Pak, sebetulnya bagaimana artinya memastikan bahwa kebijakan BLT ini begitu ya yang diterapkan jelang pemilihan presiden ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, Pak Abraham silakan. Ya yang pasti dalam penyaluran bantuan sosial ini harus transparan Mbak. Jadi kami yang mengawal program ini juga ngecek adalah oknum-oknum yang berkata bahwa akan menghentikan bantuan apabila tidak memiliki caleg tertentu, itu nemu kami Mbak. Oh, tapi setelah kita cek, oh ternyata itu hanya omong kosong. Jadi pura-pura aja dia ngomong mau stop bantuan sosial kalau memilih caleg tertentu, itu sudah kita tindak lanjuti. Lalu juga ada maladministrasi dalam rangka mendukung sama namanya tim tertentu, maka dia ingin mempercepat masuknya ke dalam data penyaluran, dan itu juga sudah ditindaklanjuti dan sudah diberi sanksi. Jadi kita nggak menutup kemungkinan, tidak menutup bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Jadi pertama transparansi, lalu yang kedua adalah pengawasan. Bantuan Baik, sosial ini Mbak Santi, tunggu Mbak, ini penting, diawasi oleh KPK, diaudit oleh BPK, diawasi BPKP, juga diawasi dan dibahas bersama DPR, diawasi Kemenko Ekonomi, Kemenko PMK, TNP2K, Setwapres, KSP. Jadi mata yang melihat, mata yang mengawasi itu sedemikian berlapis. Jadi saya rasa hal-hal tersebut bisa baik. mengurangi risiko-risiko yang tadi Mbak sampaikan. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Abraham dan juga Pak Roni Ya, untuk pencerahannya. Semoga saja pemberian bantuan ini memang benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, tepat sasaran, dan utamanya mungkin persepsi sebagian pihak ya terkait dengan politisasi bahwa pemberian bantuan ini juga menguntungkan salah satu pihak. Tidak benar adanya ya Pak Roni dan juga Pak Abraham.